Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat PSB yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat atau di hari kiamat kelak. Sahabat PSB, yang kita ketahui bahwa nanti pada saat peradilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, semua akan sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak bisa saling menolong, tidak bisa saling membantu seperti saat hidup di dunia. Dan pertolongan hanya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini akan kita coba sampaikan, ini adalah terkait dengan hal tersebut, di mana pada saat hari kiamat tak ada pertolongan dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat hari kiamat tersebut. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, Nasai, Ibnu Khuzaimah, At-Tahawi dan Al-Baihaqi, bunyinya demikian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala adalah: yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Maka siapapun yang menjadi pemimpin di level manapun, maka sebaiknya imam tersebut bisa berlaku adil. Termasuk juga imam di dalam keluarga. Karena apa? Karena dia termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat bila mampu berlaku adil. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini disebutkan pemuda? Karena yang kita tahu pada umumnya pemuda adalah masa-masa di mana orang sedang bersemangat untuk melakukan apapun. Tetapi kalau anak muda yang sibuk beribadah, inilah yang menjadi hal penting yang digarisbawahi dan termasuk dalam golongan yang kedua orang yang mendapat naungan Allah, yaitu anak muda atau pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah, sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Jadi orang-orang yang sangat ketergantungan hatinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, itu termasuk juga golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Jadi golongan yang ketiga adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karenanya. Jadi oleh karena itu maka tidak jarang persaudaraan yang tidak ada hubungannya dengan nasab, tapi persaudaraan karena iman kepada Allah kadang lebih kuat ikatannya ketimbang persaudaraan karena nasab. Jadi orang yang saling menyayangi, saling mengasihi karena Allah dan berpisah karena Allah, itu juga termasuk golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Kemudian golongan yang kelima, yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ana akhafullah. Jadi orang laki-laki yang diajak berzina lalu menolak dengan berkata, aku takut kepada Allah. Ini adalah golongan yang kelima, orang yang dirindukan atau orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian golongan yang keenam adalah seseorang yang bersedekah. Diibaratkan tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya
tidak tahu. Artinya dia bersedekah sembunyi-sembunyi. Itu juga termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Dan yang terakhir, golongan yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir di malam hari dengan meneteskan air mata karena harunya, karena merasa dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi golongan yang ketujuh adalah orang yang berzikir ya, kepada Allah dalam keadaan sepi, ya, apalagi di malam hari, ya, pada saat bertahajud dengan meneteskan air mata, maka dia termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, yang tak ada satupun pertolongan dan naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat PSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menjadi salah satu golongan, minimal salah satu golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Ada 7, banyak. Ya. Masa sih kita nggak bisa ya masuk salah satu dari 7 golongan itu? Nah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, meridhoi kita, sehingga kita mampu menjadi golongan orang yang mendapatkan naungan Allah di hari akhirat kelak, sehingga kita bisa hidup selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.